Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila innahu lamma wada'al khalilu alaihi salam as-sikina ala halqi waladihi nudiya ayya Ibrahim khulla waladaka. Diceritakan bahwa ketika Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalam meletakkan pisau di atas kerongkongan putranya, ia diseru oleh Allah, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim. Seruan ini terdapat dalam surat As-Saffat ayat 104. Khulla waladaka, lepaskanlah putramu. Fa inna muradana lam yakun qurbanan lil waladi. Karena maksud kami di balik perintah menyembelih ini bukan mengorbankan putramu itu. Wa innama kana muraduna khilwal qalbi an mahabbatil walad. Maksud kami hanyalah agar engkau mengosongkan hatimu dari perasaan cinta kepada putramu. Walihada qila innahu dzukira fi ba'dil kutub anna Ibrahim alaihissalam lamma arada an yadhbaha waladahu qala fi sirrihi. Terkait dengan hal ini telah diceritakan dalam beberapa kitab bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih putranya, ia berkata dalam hati, ya Rabbi, aish law kana hadha dhibhi ala yaday ghairi. Wahai Tuhanku, bagaimana jika penyembelihan ini dilakukan oleh tangan orang lain selain aku? Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yakunu illa ala yadika. Penyembelihan ini tidak sah kecuali dilakukan dengan tanganmu sendiri. Faqalatil malaikatu, lalu malaikat berkata, ya Rabbana, lima fa'alta hakadha. Wahai Tuhan kami, mengapa engkau melakukan ini? Nah, di sini kita bisa melihat kalau malaikat spontan ikut nimbrung dalam dialog antara Allah dan Nabi Ibrahim ini. Tentu karena simpati malaikat yang besar kepada Nabi Ibrahim. Kok bisa kekasih Allah dapat perintah seberat ini? Bahkan minta digantikan orang lain untuk melakukan penyembelihan ini pun tidak diperbolehkan. Allah berfirman menjawab pertanyaan malaikat tadi, hatta yazida bala'un ala bala'in, supaya cobaan semakin bertambah berat. Faqalatil malaikah, lalu malaikat berkata, lima, mengapa? Allah berfirman, hatta la yuhibba ahadan ghairi, agar Ibrahim tidak mencintai seorang selain aku. Fa inni la aqbalu syarika fil hubbi, karena cintaku kepada Ibrahim sungguh tidak bisa diduakan. Fa Ibrahimu alaihissalam habba waladahu fa batuliya bizibhihi. Tetapi Ibrahim alaihissalam mencintai putranya, maka ia diuji dengan perintah untuk menyembelih sang putra itu. Bisa kita lihat betapa cemburunya Allah ketika Nabi Ibrahim yang diberi gelar Khalilullah atau kekasih Allah menduakan cintanya, sehingga agar cintanya tidak diduakan, Allah meminta putranya yang oleh Allah dianggap pesaing cinta untuk disembelih. Tidak hanya pada Nabi Ibrahim, sebetulnya Allah pun memisahkan orang-orang yang dicintai nabi-nabi lainnya, seperti dalam makalah berikutnya, wa Yaqubu ahabba Yusufa faghaba anhu arba'ina sanah wa batuliya bifiraqihi. Nabi Yaqub alaihissalam mencintai Yusuf alaihissalam, lalu Nabi Yusuf yang saat itu masih kecil hilang darinya selama 40 tahun.
Dan Nabi Yakub alaihissalam diuji dengan berpisah dari sang putra tercinta Yusuf alaihissalam. Wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabbal Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma wa 'alliqa biqalbihi. Juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai Hasan dan Husain, dan keduanya digantungkan di dalam dada Nabi Muhammad. Ya, artinya Nabi Muhammad selalu mengingat-ingat kedua cucu kesayangannya tersebut. Maka datanglah Jibril. Faja'a Jibril alaihi salam wa akhbarahu bi anna ahadahuma yusammu wal akhar yuqtalu hatta la yuhibba ma'al habibi siwahu. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihissalam memberitakan kepada Nabi bahwa salah satu dari keduanya nanti akan mati diracun dan yang satu lagi dibunuh dalam keadaan peperangan, yaitu Hasan. Sehingga dengan berita ini Nabi Muhammad SAW tidak mencintai kekasihnya atau Allah bersamaan dengan cinta kepada selain Allah. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. La ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Allahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy.